Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Cindy Octavia dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elastisitas permintaan. Sebelum kita memahami apa itu elastisitas permintaan, terlebih dahulu kita memahami apa itu arti dari elastisitas. Elastisitas adalah derajat kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Setelah kita memahami apa itu elastisitas, langsung saja kita memahami elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan suatu barang. Yang pertama yaitu tersedianya barang pengganti atau substitutability. Dalam artian, jika harganya naik, orang tidak akan segera berpikir untuk meninggalkan pemakaiannya serta menggantikannya dengan barang lain, karena memang barang itu tidak memiliki pengganti yang baik. Dan jika harganya turun, maka orang akan segera berpindah membelinya dan meninggalkan substitut yang selama ini dikonsumsinya. Dan faktor yang kedua adalah pentingnya bagi kehidupan. Semakin penting arti suatu barang bagi kehidupan manusia, semakin inelastislah permintaannya. Sebaliknya, semakin tidak penting arti barang tersebut bagi kehidupan manusia, semakin elastislah permintaannya. Dan faktor yang ketiga yaitu mahalnya atau expensiveness atau besarnya bagian dari pendapatan konsumen yang dipakai untuk membeli suatu barang. Semakin mahal harga suatu barang, semakin elastislah permintaannya. Dan faktor yang keempat adalah serbagunanya atau versatility. Semakin serbaguna, semakin inelastislah permintaan, dan semakin sedikit guna suatu barang, semakin elastislah permintaan suatu barang. Dan faktor yang kelima yaitu sifat tahan lamanya atau durability suatu barang. Semakin tahan lama suatu barang, semakin elastislah permintaan terhadapnya. Dan begitupun pula sebaliknya, semakin tidak tahan lama, maka semakin inelastislah permintaan terhadapnya. Dan faktor yang keenam adalah waktu atau time. Semakin banyak waktu yang dimiliki konsumen untuk mereaksi perubahan harga, semakin elastislah permintaan barang tersebut. Elastisitas permintaan dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan harga adalah berkaitan dengan perubahan harga dan permintaan yang mengukur sampai di mana responsifnya permintaan apabila harga mengalami perubahan. Rumusnya yaitu elastisitas harga sama dengan presentasi perubahan jumlah yang diminta per presentasi perubahan harga barang. Dan yang kedua yaitu elastisitas permintaan pendapatan adalah ukuran yang menyatakan kepekaan jumlah output yang diminta karena perubahan pendapatan konsumen. Rumusnya elastisitas permintaan sama dengan presentasi perubahan permintaan barang per presentasi perubahan pendapatan real. Dan yang ketiga adalah elastisitas permintaan silang, adalah permintaan terhadap suatu barang berubah ke arah yang bersamaan dengan harga barang penggantinya. Rumus elastisitas permintaan silang presentasi perubahan permintaan X per presentasi perubahan harga Y. Dan elastisitas permintaan ada dua macam, yaitu elastisitas permintaan busur dan elastisitas permintaan titik. Elastisitas permintaan busur atau arch elasticity of demand adalah membicarakan di dua buah titik sepanjang kurva permintaan. Dan elastisitas permintaan titik atau point elasticity of demand adalah membicarakan di satu titik sepanjang kurva permintaan. Dan selanjutnya adalah koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan adalah nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah yang diminta dengan presentasi perubahan harga.
Adapun kriteria untuk koefisien elastisitas permintaan antara lain, yang pertama yaitu tak terhingga. Elastisitas permintaannya adalah elastis sempurna atau perfect elastic. Pada tingkat harga yang sama dapat diminta jumlah barang yang berbeda, artinya adalah bahwa sekalipun tiada perubahan harga, jumlah barang yang diminta dapat juga berubah-ubah. Dan yang kedua yaitu lebih besar daripada 1, tapi lebih kecil dari tak terhingga, maka elastisitas permintaannya adalah elastis atau elastik atau relatively elastic. Jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Dan kriteria yang ketiga yaitu sama dengan 1, maka elastisitas permintaannya adalah unit 1 atau biasa disebut unitary elastic atau unit elasticity. Barang-barang yang perubahan jumlahnya yang diminta sebanding atau proporsional dengan perubahan harga. Dan kriteria yang keempat yaitu lebih kecil dari 1 tapi lebih besar dari 0, maka elastisitas permintaannya adalah inelastik atau relatif inelastik. Barang-barang yang perubahan harganya tidak seberapa banyak menyebabkan perubahan pada jumlahnya yang diminta. Dengan kata lain, perubahan jumlah yang diminta sedikit saja terpengaruh oleh perubahan harganya. Dan kriteria yang kelima yaitu sama dengan 0, maka elastisitas permintaannya adalah inelastik sempurna atau perfect inelastic. Barang-barang yang perubahan harganya tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlahnya yang diminta. Dalam artian, jumlah yang tertentu akan tetap diminta orang sekalipun harganya berubah-ubah. Hubungan antara perubahan harga dan hasil penjualan. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli para pembeli. Jika harganya berubah, maka hasil penjualan dengan sendirinya juga akan berubah. Pembuktian bahwa jika permintaan adalah elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan hasil penjualan berkurang atau sebaliknya. Kalau harga turun, hasil penjualan bertambah. Dan jika permintaan tidak elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan hasil penjualan bertambah. Sebaliknya, kalau harga turun, hasil penjualan berkurang. Pembuktiannya yaitu apabila elastisitas permintaan adalah uniter, perubahan harga bertambah tinggi atau menurun tidak akan mengubah hasil. Dan manfaat dari menaksir elastisitas permintaan kepada perusahaan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan penjualannya dan untuk mengetahui sifat responsif permintaan apabila berlaku perubahan harga. Perusahaan juga dapat menentukan apakah perlu menaikkan produksi atau tidak. Kepada pemerintah sebagai alat untuk mengetahui dari sifat barang, baik ekspor maupun impor, dari suatu kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan dengan menggunakan nilai titik tengah atau nilai di antara sebelum perubahan dan sudah perubahan daripada harga dan jumlah yang diminta di dalam menghitung presentasi perubahan harga dan presentasi perubahan jumlah yang diminta. Elastisitas yaitu Q1 dikurangi Q per Q plus Q1 dibagi 2, P1 dikurangi P plus P1 dibagi 2. Dan berikut adalah jenis-jenis elastisitas permintaan. Dan selanjutnya adalah kurva permintaan. Dan yang terakhir adalah tabel kurva permintaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan dengan menggunakan nilai titik tengah atau nilai di antara sebelum perubahan dan
sudah perubahan daripada harga dan jumlah yang diminta di dalam menghitung presentasi perubahan harga dan presentasi perubahan jumlah yang diminta. Elastisitas yaitu Q1 dikurangi Q per Q plus Q1 dibagi 2, P1 dikurangi P plus P1 dibagi 2. Dan berikut adalah jenis-jenis elastisitas permintaan.